Halo Sobat Industri, selamat datang di Kata Pusdatin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering banget muncul saat asistensi dan juga di helpdesk. Untuk Sobat Industri yang masih penasaran tentang pelaporan data industri, tonton terus video ini. Oke, berarti hanya yang keluar saat waktu triwulan tersebut ya, yang digunakan untuk proses produksi ataupun operasional produksi di triwulan itu. Yang hanya digunakan pada triwulan itu tersebut. Betul sekali, Mbak. Triwulan pelaporan. Oke. Cukup jelas ya. Semoga nggak tambah bingung ya dengan penjelasan. Karena itu kan nggak termasuk mesin berarti ya Mbak ya? Tidak termasuk, tapi biaya overhead masuk ke dalam modal kerja. Biaya investasi mesin ada sendiri ya, investasi mesin, investasi lainnya juga ada sendiri. Nah sekalian nih nambahin sedikit ya, yang sering salah nih. Biasanya kalau investasi mesin itu perusahaan hanya melaporkan realisasi investasi mesin di triwulan itu. Nah, ini yang salah ya. Nah, investasi mesin itu harusnya akumulasi dari nilai pembelian. Nah, hati-hati, nilai pembelian mesin sejak perusahaan berdiri hingga akhir periode pelaporan. Jadi yang dihitung itu nilai pembeliannya, jangan nilai penyusutan atau nilai saat ini. Nilai pembelian. Jadi misalkan nih Mbak Dia, saya ingin menyampaikan pada triwulan 1 dan 2. Misalkan pada triwulan 1, saya nggak ada pembelian mesin. Lalu saya menginputnya dari awal pabrik berdiri sampai triwulan tersebut, triwulan 1. Akhir triwulan tersebut. Ya. Sudah tuh saya laporkan. Lalu pada awal triwulan 2, saya membeli mesin. Berarti yang saya laporkan adalah pembelian dari awal pabrik berdiri sampai saat ini triwulan berjalan. Di akhir triwulan ya. Seperti itu Sobat Industri, cara menghitung investasi mesin. Betul. Jadi yang di input adalah nilai pembelian, bukan nilai penyusutan. Betul. Nah, gimana nih kalau perusahaan itu udah lama berdiri sehingga misalnya dulu beli mesin cuman harga 10 juta tapi tahun 86. Kira-kira Mbak I tahu nggak jawabannya gimana? Sesuai dokumen, Mbak? Enggak dong. Enggak. Jadi kalau perusahaan itu nilai pembelian mesinnya tahun jebot ya, tahun lama gitu, maka perusahaan harus bisa mengkonversi nilai pembelian mesin itu di nilai saat ini. Pembelian saat ini. Jadi 10 juta di tahun 86 itu kira-kira nilainya berapa di tahun ini? Oh, nilai konversinya ya. Nah, itu yang dihitung. Oke, nilai konversi dari 10 juta pada masa lampau dikonversikan saat ini nilainya berapa? Boleh estimasi kok. Oke, jadi bukan misalkan mesin itu kalau dibuat sekarang tuh nilainya berapa, misalkan ada yang sama gitu Mbak, jenis teknologi ataupun spesifikasinya itu sama, bukan melihatnya bukan seperti itu ya? Iya, kalau dinilai sepertinya susah ya untuk teknologi yang sama di masa yang berbeda. Tapi kalau spesifikasinya lah ya. Iya, setidaknya mengkonversi nilai yang tahun lama di tahun saat ini. Itu aja. Mengkonversi nilai mesin. Kalau belinya di tahun jebot. Iya, benar banget. Pertanyaan kelima tentang notifikasi skala pabrik nih Mbak. Jadi Sobat Industri ada yang minta dijelaskan tentang notifikasi skala pabrik besar namun mengisi nilai investasinya tanpa tanah dan bangunan di bawah 5 miliar. Iya, itu juga salah satu notifikasi baru yang kita tanamkan ya. Banyak ya notifikasi barunya. Karena kita selalu improvement ya. Kita selalu memperbaiki supaya data yang dihasilkan semakin berkualitas. Nah, jadi si Ina saat ini sudah
mengecek data perusahaan dengan data OSS ya. Data OSS-nya itu ditemukan skala usahanya besar. Namun yang dilaporkan perusahaan investasi tanpa tanah dan bangunannya, yaitu investasi mesin ditambah investasi lainnya dan modal kerja kurang dari 5 miliar rupiah. Itulah yang menyebabkan notifikasi itu muncul, Mbak Ai. Gitu. Jadi harusnya kalau besar sesuai PP7 nilai investasinya berapa? Di atas 15 ya? Kalau sebesar di atas 10. Oh, di atas 10. Karena di atas 15 miliar Mbak Dia. Banget. Gitu. Jadi harusnya nilai investasi yang dilaporkan kan di atas 10 miliar. Namun sistem menemukan yang dilaporkan di sini kurang dari 5 miliar. Makanya nggak bisa lanjut isi laporan sebelum diperbaiki. Jadi itu notifikasi skala pabrik besar ini dari OSS. Iya, ini muncul karena sobat industri mengisi nilai investasi di OSS dan juga destinasinya berbeda gitu. Betul ya Mbak. Banget. Betul banget. Isi data dengan akurat. Semoga jelas ya sobat industri. Untuk pertanyaan nomor 6. Nah, jadi sobat industri punya pabrik Mbak. Pabriknya itu belum berjalan, jadi masih dalam tahap konstruksi. Nah, mereka ini mau menyampaikan laporan data tahap produksi. Sudah, jadi memilih laporan data tahap produksi dan mengisi nilai produksinya 1 dan 0. Tapi nggak bisa, jadi muncul pemberitahuan bahwa tidak bisa mengirimkan dan nilainya juga tidak wajar. Itu Mbak Dia. Iya, jelas dong, nggak bisa ya. Jadi sobat industri harus cermat. Ketika perusahaan memang belum beroperasi secara komersil atau masih dalam tahap pembangunan, maka laporkan laporan tahap pembangunannya. Karena laporan tahap produksi hanya bisa diisi oleh perusahaan yang sudah beroperasi secara komersil, termasuk perusahaan yang sudah memproduksi barang sampel. Itu sudah wajib melaporkan laporan tahap produksinya. Nah, ketika laporan tahap pembangunan tapi lapor tahap produksi tidak bisa karena nilai 0 dan 1 itu dilarang. Gitu. Buat sobat industri yang pabriknya masih dalam tahap produksi belum mulai beroperasi, itu laporan yang dilaporkan adalah laporan tahap pembangunan. Enggak dong. Yang tahap pembangunan itu kalau perusahaan masih dalam proses konstruksi atau kepengurusan izinnya. Tadi aku bilang gitu. Iya nggak sih? Tadi Mbak Ai bilangnya sudah berproduksi, berproduksi tetapi tidak memproduksi. Itu beda lagi. Salah. Berarti yang ini nanti. Jadi kalau sudah berproduksi tetapi statusnya sudah selesai nih pembangunan, ya kan? Sudah tidak dalam konstruksi, izinnya juga sudah selesai. Nah, tapi dia belum berproduksi nih. Iya, belum berproduksi. Karena mungkin masih nunggu mesin misalkan. Mesin kah? Atau memang dia belum ada rencana produksi di periode itu. Banyak banget nih perusahaan yang dia nambah-nambah KBLI dan dia belum memproduksi tetapi dia statusnya sudah komersil gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau tidak ada produksi sama sekali dalam periode itu selama 3 bulan, maka dia mengganti laporan tahap produksinya dengan surat pernyataan tidak berproduksi. Selama 3 bulan. Iya, jadi ini juga berlaku untuk perusahaan yang tidak ada produksi sama sekali ya, bukan hanya yang selesai konstruksi, selesai pembangunan tapi belum berproduksi, tapi perusahaan yang sudah operasional komersil lama, tapi tiba-tiba di periode itu karena tidak ada demand, jadi tidak ada produksi sama sekali, hanya menjual stok barang di gudang, ya, itu berarti tidak ada produksi. Artinya dia harus menggantikan laporan tahap produksinya dengan surat pernyataan tidak berproduksi. Unggah di helpdesk Sinas. Iya, surat pernyataannya kepada Kepala Pusat Data dan Informasi. Tertulis di situ pernyataan tidak berproduksi periode kapan. Jelaskan juga dia tidak dalam tahap pembangunan ya, supaya tim helpdesk-nya tidak menyarankan supaya lapor tahap pembangunan. Betul kan Mbak Uca? Kayak gitu. Ya, jadi setelah
membuat surat itu ditandatangani harus direktur ya. Harus direktur dan pakai materai nggak sih Mbak? Kalau surat sebaiknya pernyataan pakai ya, karena surat pernyataan kita sarankan pakai. Kita sarankan pakai materai, kemudian suratnya disampaikan melalui helpdesk. Nah, nanti tim helpdesk yang akan meneruskan surat prosesnya ya. Prosesnya berapa lama? 5 mungkin sampai 7 hari, 5 sampai 10 hari kerja jika tidak ada antrian. Jadi surat itulah yang menggantikan laporan produksinya. Termasuk untuk yang produk sampel juga itu laporan tahap produksi ya? Iya. Kalau produk sampel, kalau perusahaan itu memproduksi produk sampel, cukup laporkan yang diproduksi sampelnya. Jadi begini, laporan tahap produksi itu melaporkan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan selama 1 periode, yaitu 1 triwulan. Jadi kalau dalam 1 triwulan itu perusahaan hanya membuat sampel, katakan, maka dia cukup melaporkan produk sampel yang dibuat. Nah, bagaimana nilai penjualannya? Toh saya membuat produk sampel nih yang tidak dijual. Silahkan isi nilai penjualannya dengan nilai produksi. Satu lagi nih Mbak, benar satu lagi. Tentang notifikasi laporan data perolehan mesin tidak wajar, sehingga tidak bisa mengirimkan laporan. Perolehan mesin tidak wajar. Ini biasanya muncul karena tahun perolehannya belum terisi. Tahun perolehan. Iya, sebelumnya di laporan-laporan triwulan atau semester sebelumnya itu mesin dan peralatan dilaporkan di menu di laporan tahap produksi. Sedangkan saat ini mulai triwulanan itu laporannya kita pindah untuk mesin dan peralatan itu ada di bagian data perusahaan nih Mbak Ai. Nah, selain dipindahkan, ada juga isian-isian baru pada mesin dan peralatan. Contohnya tahun perolehan tadi, kemudian kapasitas mesin per jam, bahan bakar yang digunakan mesin per jam, kemudian jumlah operator begitu ya, dan itu biasanya karena sistem mengcopy dari data sebelumnya masih kosong. Nah, sehingga ketika di laporan itu ambil data dari data perusahaan, isian itu kosong sehingga ternotifikasi tahun perolehan tidak wajar. Nah, kalau kasusnya seperti itu, silahkan Sobat Industri untuk melengkapi dulu data perusahaan di menu mesin dan peralatan, isi dulu data-data yang masih kosong di bagian mesin yang sudah tercopy dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah lengkap, baru ambil data dari data perusahaan lagi di bagian laporan. Ketika Sobat Industri mengisi datanya tidak lengkap ataupun nilainya 0 atau 1, akan ada notifikasi ya Mbak Diah ya? Iya. Prinsipnya ketika sistem menemukan kesalahan atau ketidakwajaran data akan muncul notifikasi. Dan setiap notifikasi muncul juga penjelasannya. Tidak ada penjelasan detail ya, hanya penjelasan secara umum seperti tadi nilai produksi tidak wajar atau nilai perolehan mesin tidak wajar. Nah, justru disitulah pelaku industri harus mengecek kembali data yang dilaporkan. Nah, jadi Sobat Industri, ketika mengisi laporan datanya, harap dipastikan bahwa isian menu tersebut sudah terisi dengan lengkap dan akurat. Seperti itu Sobat Industri. Jadi, nggak akan ada tuh notifikasi tidak wajar ataupun notifikasi seperti itu. Jadi, seru banget ya Mbak, jawab pertanyaan FAQ ini. Semoga jawaban dari Mbak Diah ini bisa membantu Sobat Industri semua mengisi laporan data industri triwulanannya. Terima kasih banyak Mbak Diah. Sama-sama Mbak Ai, seneng banget nih bisa bergabung di Kata Pusdatin, bisa saling berbagi ilmu untuk Sobat Industri semua. Semoga pertanyaan yang tadi sudah dibahas bisa mengurangi ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di helpdesk maupun di asistensi. Ingat, nggak ada pertanyaan yang terlalu sepele. Semua pertanyaan adalah awal untuk rasa ingin tahu yang lebih banyak. Jika Sobat Industri punya pertanyaan yang belum sempat kita jawab, Sobat Industri dapat menanyakannya langsung di helpdesk Sinas ataupun mengunjungi laman Instagram Pusdatin Kemenperin. Saya Ai dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.